Laporan praktikum, morfologi dan anatomi bunga, Botani Umum, Davina Ramadhani, dengan NIM 2502006. Dosen pengampu, Cishalmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2025. Latar belakang. Bunga merupakan organ reproduksi pada tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang memiliki struktur morfologika seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Studi mengenai morfologi bunga penting dilakukan untuk memahami variasi bentuk dan fungsi tiap bagian yang berperan dalam proses reproduksi generatif. Menurut Campbell et al. 2017, bunga adalah struktur kompleks yang berevolusi untuk memaksimalkan keberhasilan penyerbukan melalui adaptasi bentuk, warna, dan aroma. Dengan mempelajari morfologi bunga, kita dapat mengidentifikasi karakter spesifik suatu spesies, serta memahami bagaimana bunga berinteraksi dengan polinator dan lingkungan sekitarnya. Selain morfologi, kajian anatomi bunga juga sangat penting karena memberikan gambaran lebih mendalam mengenai susunan jaringan internal yang mendukung fungsi reproduksi. Anatomi bunga mencakup pengamatan jaringan-jaringan pembuluh yang berperan dalam transportasi nutrisi menuju organ reproduktif. Menurut Van 1990, anatomi organ tumbuhan, termasuk bunga, memungkinkan kita memahami hubungan antara struktur mikroskopis dengan fungsi fisiologisnya. Dengan demikian, pemahaman anatomi bunga tidak hanya mendukung identifikasi ilmiah, tetapi juga membantu menjelaskan mekanisme reproduksi dan adaptasi tumbuhan pada berbagai kondisi lingkungan. Tujuan 1. Mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian morfologi bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. 2. Mengamati anatomi bunga melalui irisan tipis organ reproduktif, benang sari, putik, dan ovarium. 3. Membandingkan struktur bunga monokotil dan dikotil. Alat dan bahan. Alat: mikroskop cahaya, kaca objek dan kaca penutup, silet atau cutter, pinset, pipet tetes, botol semprot aquades, tisu atau lap halus, alat tulis, dan buku gambar. Bahan: bunga monokotil, yaitu bunga kelapa sawit jantan dan betina, bunga pisang. Bunga dikotil, yaitu bunga kembang sepatu dan bunga terompet, larutan safranin, aquades atau air suling. Cara kerja. A. Pengamatan morfologi bunga. 1. Ambil contoh bunga monokotil dan dikotil. 2. Amati bagian-bagian morfologi seperti kelopak, mahkota, benang sari, putik, tangkai bunga, dan dasar bunga. 3. Identifikasi ciri monokotil dan dikotil. 4. Catat warna, bentuk, dan simetri bunga. 5. Gambar dan beri keterangan hasil pengamatan morfologi. B. Pengamatan anatomi bunga. 1. Pilih organ bunga, yaitu benang sari atau putik atau ovarium. 2. Buat irisan tipis melintang dengan silet atau cutter. 3. Letakkan irisan di kaca objek dan beri aquades. 4. Tambahkan safranin, tunggu sekitar 2 menit lalu bilas. 5. Tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop. 6. Identifikasi bagian anatomi sesuai organ. 7. Catat dan gambar hasil pengamatan anatomi. Hasil dan pembahasan. Ada bunga kembang sepatu, bunga terompet, bunga pisang, bunga sawit jantan, dan bunga sawit betina. A. Morfologi bunga. Pada pengamatan morfologi, keempat jenis bunga menunjukkan variasi bentuk perhiasan bunga, ukuran, jumlah organ reproduktif, serta kelengkapan struktur. Pada bunga sawit jantan, morfologi menunjukkan kelompok bunga kecil yang tersusun dalam tandan dengan dominasi benang sari sebagai organ reproduktif utama.
Bunga sawit betina memiliki ukuran lebih besar dengan struktur putik, stigma, serta bakal buah yang berkembang lebih jelas. Tidak ditemukan mahkota bunga yang mencolok pada kedua tipe bunga, menandakan bahwa sawit bukan termasuk bunga lengkap dan lebih mengandalkan strategi reproduksi massal daripada menarik polinator. Pengamatan bunga pisang memperlihatkan morfologi khas monokotil berupa perhiasan bunga yang bersisik atau seperti kelopak tebal, dengan benang sari yang tampak reduktif pada bunga betina. Sementara itu, bunga kembang sepatu dan bunga trompet menunjukkan ciri dikotil dengan morfologi lebih kompleks, seperti tampilan kelopak dan mahkota yang jelas, ukuran besar, serta organ reproduktif yang lebih mudah dibedakan. Berikut merupakan tampilan anatomi dari benang sari kembang sepatu, putih kembang sepatu, benang sari bunga trompet, putih bunga trompet, bunga pisang, sawit jantan, dan sawit betina. B. Anatomi bunga. Pengamatan anatomi melalui irisan tipis organ reproduktif memberikan gambaran detail mengenai susunan jaringan pada benang sari, putih, dan ovarium. Pada bunga sawit jantan, irisan benang sari memperlihatkan ruang sebuk sari berisi polen yang padat, sedangkan pada bunga betina, irisan ovarium menunjukkan bakal biji yang berkembang dalam ruang ovarium. Pada bunga pisang, struktur anatomi memperlihatkan jaringan pembuluh yang jelas pada bagian dasar bunga sebagai ciri umum monokotil. Sebaliknya, bunga kembang sepatu dan bunga trompet menunjukkan pola anatomi dikotil, termasuk susunan jaringan pembuluh yang lebih teratur, ruang serbuk sari besar, serta struktur ovarium dengan lokulus yang jelas. Simpulan. Berdasarkan hasil pengamatan morfologi dan anatomi beberapa jenis bunga, dapat disimpulkan bahwa setiap bunga memiliki struktur dasar yang sama, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Namun, setiap jenis bunga menunjukkan variasi bentuk dan susunan sesuai jenisnya. Irisan tipis organ reproduktif memperlihatkan perbedaan susunan jaringan pada benang sari, putik, dan ovarium. Selain itu, bunga monokotil dan dikotil menunjukkan perbedaan yang jelas, terutama pada jumlah bagian bunga dan struktur reproduktifnya, sehingga mendukung pemahaman hubungan antara klasifikasi tumbuhan dan karakter morfologi bunganya. Berikut merupakan daftar pustaka dari sumber yang digunakan. Terima kasih semuanya.